Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cut Ayulita Azmi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemakaian huruf. Abjad yang dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri atas 26 huruf, yaitu ada A, B, C, D, E, F, dan seterusnya. Huruf yang melambangkan vokal dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri atas 5 huruf, yaitu ada A, E, I, O, dan U. Untuk pengucapan kata yang benar, diakritik berikut ini dapat digunakan jika ejaan yang digunakan itu dapat menimbulkan keraguan. Contohnya, kedelai merupakan bahan pokok kecap. Kemudian, pertahanan militer Indonesia cukup kuat. Kemudian yang ketiga, kecap dulu makanan itu. Kemudian ada huruf konsonan. Huruf konsonan yang terdapat di dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri atas 21 huruf, yaitu ada B, C, D, F, G, dan seterusnya. Huruf diftong. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal, yaitu ai, au, e, dan oi. Contohnya adalah aileron, balairu, pandai. Kemudian ada autodidak, taufik, dan harimau. Ada gendom, geyser, survei, boykot, dan amboy. Gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan yaitu he, eng, nya, dan she masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Yaitu contohnya ada khusus, akhir, dan tarikh. Kemudian ada ngarai, bangun, dan senang. Kemudian ada nyata, banyak, syarat. Kemudian ada musyawarah dan arasy. Huruf kapital. Yang pertama, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama pada awal kalimat. Misalnya, dia membaca buku. Kemudian, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan. Misalnya, seperti Dewi Sartika dan Jenderal Kancil. Kemudian, huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Misalnya, adik bertanya, kapan kita pulang? Kemudian ada huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama yang setiap kata, agama, kitab suci, dan Tuhan termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Misalnya ada Islam, Al-Quran, dan Allah. Kemudian contoh lain adalah Allah akan menunjukkan jalan kepada hambanya. Dan ada huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar, kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang. Misalnya Sultan Hasanuddin, Nabi Ibrahim, dan Dr. Muhammad Hatta, Agung Permana, dan Sarjana Hukum. Kemudian huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Misalnya bangsa Indonesia, suku Aceh, dan bahasa Aceh. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar lainnya. Misalnya tahun Hijriyah, bulan Agustus, hari Jumat, dan hari Lebaran. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Misalnya Jakarta, Danau Toba, dan Gang Kerinci. Kemudian huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata, termasuk semua unsur bentuk ulang sempurna, yaitu dalam nama negara, lembaga, badan organisasi, atau dokumen, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan yang, dan untuk. Misalnya Republik Indonesia, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama di setiap kata, termasuk unsur kata ulang sempurna di dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah, serta nama majalah dan surat kabar, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan yang, dan untuk yang tidak terletak pada posisi awal. Misalnya tulisan itu terbuat dalam majalah Bahasa dan Sastra. Kemudian ada contoh lain, yaitu agen surat kabar Sinar Pembangunan. Kemudian huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan, nama gelar, pangkat, atau sapaan. Misalnya ada SH, yaitu Sarjana Hukum, RA, Raden Ayu. Kemudian yang terakhir ada SDR, yaitu saudara. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan, seperti bapak, ibu, kakak,
adik, dan paman, serta kata ungkapan lain yang dipakai dalam penyapaan atau pengacuan. Misalnya, kapan Bapak berangkat? Tanya Hasan. Selanjutnya ada huruf miring. Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Misalnya, berita itu muncul dalam surat kabar Cakrawala. Kemudian, huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengfokuskan huruf bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Misalnya, huruf terakhir kata abad adalah D. Kemudian yang terakhir, huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Misalnya, ungkapan Bhinneka Tunggal Ika dijadikan semboyan negara Indonesia. Kemudian yang terakhir ada huruf tebal. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Misalnya kata et dalam ungkapan ora et labora berarti dan. Kemudian yang terakhir, huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab atau subbab. Misalnya terdapat di dalam makalah, yaitu contohnya 1.1 latar belakang dan masalah. Sekian penjelasan dari saya mengenai materi pemakaian huruf. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.